Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Sampling dan Rancangan Survei Kelas A, akan mempresentasikan hasil uji validitas dan uji reliabilitas dalam proyek penelitian kami. Judul penelitian kami adalah Analisis Kepuasan dan Kepentingan Faktor Pelayanan di Biskuning UI sebagai Transportasi Umum di Universitas Indonesia bagi mahasiswa Departemen Matematika. Adapun anggota kelompok kami dengan ketua kelompoknya Ferdinand Sitompul dan anggota kelompoknya ada Esther Octavia, Pinky Siwinastiti, dan Noval Elban Musyafa. Adapun daftar isi dalam presentasi kali ini, yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada penjelasan materi, yang ketiga ada uji validitas, dan yang keempat uji reliabilitas, serta bagian kelima yaitu kesimpulan. Bagian pertama kuesioner. Untuk link kuesionernya dapat diakses pada link berikut. Jadi isinya yang pertama ada identitas responden. Kami meminta responden untuk mengisi identitasnya berupa nama lengkap, NPM, program studi, angkatan, dan pertanyaan apakah Anda pernah menggunakan Biskuning UI. Kemudian responden yang valid yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah kami memilih mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI angkatan 2022 sampai 2023 sebagai populasi sampling kami. Untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kami menggunakan data dari 35 responden dan seluruh respondennya pernah menggunakan Biskuning UI. Untuk persebaran angkatan respondennya, seperti yang terlihat pada layar, dan berikut adalah persebaran program studi dari responden. Kuesioner yang pertama kami membagi menjadi 2 dimensi, yaitu kepentingan dan kepuasan. Untuk yang kepentingan, kami menggunakan skala Likert dengan range 1 sampai 6, dari sangat tidak penting sampai sangat penting. Pertanyaannya ada 8. Yang pertama, menurut Anda seberapa penting kebersihan di dalam Biskuning UI? Yang kedua, menurut Anda seberapa penting kenyamanan kursi di dalam Biskuning UI? Yang ketiga, menurut Anda seberapa penting kondisi pendingin udara di dalam Biskuning UI? Yang keempat, menurut Anda seberapa penting keamanan barang di dalam Biskuning UI? Yang kelima, menurut Anda, apakah Bikun Tracker penting untuk melihat estimasi kedatangan Biskuning UI? Yang keenam, menurut Anda, seberapa penting pengaturan jarak antar kedatangan Biskuning UI? Yang ketujuh, menurut Anda, seberapa penting keahlian sopir dalam mengemudikan Biskuning UI? Dan yang terakhir, menurut Anda, seberapa penting untuk memiliki akses yang mudah dan lancar terhadap transportasi di lingkungan UI? Kemudian berikut adalah hasil kuesioner untuk dimensi kepentingan. Terdapat 35 responden dengan responnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah untuk dimensi kepuasan. Kami masih menggunakan skala Likert untuk menjawab pertanyaannya dari skala 1 sampai 6, dari sangat tidak puas sampai sangat puas. Pertanyaan pertama, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kebersihan di dalam Biskuning UI? Yang kedua, menurut Anda bagaimana tingkat kenyamanan kursi di dalam Biskuning UI? Yang ketiga, menurut Anda bagaimana kondisi pendingin ruangan di dalam Biskuning UI saat ini? Yang keempat, apakah Anda merasa keamanan barang di dalam Biskuning UI sudah terjaga dengan baik? Yang kelima, menurut Anda apakah Bikun Tracker sudah cukup baik untuk melihat estimasi kedatangan Biskuning UI? Yang keenam, menurut Anda, apakah pengaturan jarak antar kedatangan Biskuning UI sudah cukup baik? Yang ketujuh, seberapa nyaman Anda terhadap cara supir mengemudikan Biskuning UI? Dan yang terakhir, menurut Anda, apakah Biskuning UI sudah cukup baik dalam mengurai kemacetan di lingkungan kampus UI? Berikut adalah hasil kuesioner untuk dimensi kepuasan. Selanjutnya akan mengulas kembali materi mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas, jadi setelah kita mendapatkan hasil kuesioner tersebut, tahap selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen yang akan digunakan pada penelitian kami itu valid dan reliable. Hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan hasil penelitian dikatakan reliable jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliable itu instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, untuk uji validitas instrumen, kami menggunakan validitas item yang didasarkan pada korelasi faktor produk moment bivariate Pearson dengan mengkorelasikan skor butir pertanyaan atau indikator dengan total
skor konstruk atau variabel. Berikut adalah formula untuk korelasi Pearson. Dan saat pengujian validitas ini, kami membagi dan menguji item pertanyaan berdasarkan dimensinya, yaitu pertanyaan dengan dimensi kepentingan dan dimensi kepuasan secara terpisah. Sedangkan untuk uji reliabilitas instrumen, kami menggunakan metode Alpha-Cronbach untuk mengukur konsistensi internal instrumen, menghitung koefisien alfa yang mencerminkan seberapa baik item-item dalam instrumen berkorelasi satu sama lain. Berikut adalah formulasi untuk Alpha-Cronbach, dan sama seperti uji validitas, kami membagi dan menguji item pertanyaan secara keseluruhan berdasarkan dimensi pertanyaannya, yaitu dimensi kepentingan dan dimensi kepuasan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga mengenai uji validitas. Untuk link pengujian dan berkasnya dapat diakses melalui link berikut. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu formula dari uji validitas. Kita dapat menggunakan formula korelasi Pearson sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Nah, seperti yang kita ketahui, variabel X itu merupakan sumasi dari item yang ditentukan, item 1, 2, sampai berikutnya, dan Y merupakan sumasi dari seluruh nilai dari korelasi yang ingin kita uji. Nah, kita ketahui bahwa statistik ujinya itu dapat kita gunakan tabel korelasi koefisien atau tabel R. Nah, kita gunakan jumlah responden seperti yang ada, yaitu sebanyak 35 responden. Maka N sama dengan 35. Nah, kita ketahui untuk derajat bebasnya itu adalah N-2 atau sebesar 33 responden, dan alfanya itu adalah 0,05, karena kita ingin menguji secara dua arah. Maka, kita dapatkan titik kritisnya itu 0,338. Maka untuk memudahkan pekerjaan, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan pemelukam R dengan sintaks sebagai berikut, yaitu kita dapat menghitung korelasinya dan kita akan nanti menampilkan korelasinya. Nah, contohnya itu yang pertama pada dimensi kepentingan. Di dimensi kepentingan ini, kita dapat memasukkan semua item yang ada dari item 1 sampai 8. Terus kita hitung sebagai variabel X. Terus untuk variabel Y-nya itu kita menghitung skor total untuk masing-masing baris atau masing-masing item seperti berikut. Kemudian yang ketiga kita menghitung korelasi dengan menggunakan metode Pearson seperti berikut, dan nanti dapatkan outputnya adalah sebagai berikut, paling bawah. Nah, bisa kita lihat item 1 hingga 8 itu semuanya di atas 0,6. Jadi dapat kita katakan bahwa korelasi antara item dan keseluruhan kuesioner itu adalah kuat. Dan kita lihat bahwa statistiknya tadi adalah 0,3338. Bahwa terlihat 8 item pertanyaan itu memiliki korelasi yang tinggi dengan skor keseluruhan kepentingan pengguna Bikun, serta lebih besar daripada statistik uji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dari dimensi kepentingan sudah valid. Nah, yang berikutnya adalah pada saat dimensi kepuasan. Sama seperti cara sebelumnya, kita menghitung item 1 hingga 8, kemudian skor totalnya itu akan kita bandingkan dengan masing-masing item. Terus kita menghitung korelasi Pearson antara setiap item dan skor total, dan kita tampilkan korelasinya. Dan kita lihat outputnya itu juga semuanya di atas 0,6, sebagian besar hampir menyentuh 0,6. Nah, itu kita artikan bahwa korelasi antara pertanyaan dan keseluruhan kuesioner itu sangat kuat. Nah, terlihat bahwa 8 item pertanyaan memiliki korelasi yang tinggi dengan skor keseluruhan kepuasan penggunaan Bikun, serta lebih besar daripada statistik uji, sehingga dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dimensi kepuasan sudah valid. Setelah melakukan uji validitas, di sini selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Akan dilakukan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha untuk masing-masing dimensi, yaitu dimensi kepentingan dan juga dimensi kepuasan dengan program R. Di sini kita membahas dulu dimensi kepentingan. Ini untuk kode R-nya menghasilkan nilai alpha 0,89. Karena nilainya di atas 0,8, maka reliabilitas instrumen pada dimensi kepentingan sangat tinggi. Selanjutnya, ini untuk output lanjutan dari code sebelumnya. Di sini kita bisa melihat reliability even item is drop, artinya nilai reliabilitas jika salah satu item pertanyaan dihapus. Jika kita lihat di sini, tidak ada yang nilainya di atas 0,89 dari nilai yang sebelumnya, maka tidak ada item yang perlu dihapus pada dimensi kepentingan untuk mendapatkan nilai alfa yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk dimensi kepuasan, ini code-nya menghasilkan nilai alfa, bisa dilihat di sini, nilainya 0,83.
Karena nilainya di atas 0,8, maka reliabilitas instrumen pada dimensi kepuasan juga sangat tinggi. Ini untuk lanjutan outputnya. Di sini bisa dilihat juga reliability when item is drop, artinya nilai reliabilitas jika salah satu item pertanyaan dihapus. Kita bisa lihat di sini untuk setiap itemnya tidak ada yang nilainya lebih dari 0,83 dari sebelumnya, sehingga tidak ada item yang perlu dihapus pada dimensi kepuasan untuk mendapatkan nilai alpha yang lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh dari survei, setiap kuesioner yang akan diuji, yang akan digunakan harus diuji validitas dan juga reliabilitasnya. Setelah dilakukan pengujian pada kuesioner kami, kuesioner tersebut dinyatakan lolos uji validitas dan reliabilitas, menunjukkan bahwa instrumen tersebut siap digunakan dalam survei untuk menghasilkan data yang akurat dan juga konsisten. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.